Ibu Maya, seorang wanita berusia 45 tahun, selalu menjaga penampilannya. Ia adalah definisi wanita sosialita. Cantik, terawat, dan berkelas. Suaminya adalah pengusaha sukses. Uang bukan masalah, tetapi waktu dan perhatian adalah barang langka di rumah tangga mereka. Suaminya selalu disibukkan urusan kantor, rapat, dan perjalanan dinas. "Aku harus ke Kuala Lumpur selama 5 hari. Rapat penting," ujar suaminya sambil mengancingkan kemeja. Matanya fokus ke ponsel. "Kapan berangkat?" tanya Ibu Maya singkat, tanpa melihat ke arah suaminya. "Nanti malam, jangan tunggu aku. Kamu tahu kan urusan di sana tidak akan selesai cepat," jawabnya. Nadanya terdengar seperti memberi perintah, bukan pemberitahuan. Maya hanya mengangguk kecil. Hubungan mereka sudah lama hambar. Tetapi kedinginan itu memuncak ketika Maya menemukan bukti. Saat sedang merapikan meja kerja suaminya, ia melihat sebuah cetakan boarding pass ke Bali dengan nama wanita lain di samping nama suaminya. Malam itu, ia duduk di sofa ruang keluarga memegang boarding pass itu. Ia tidak histeris, ia hanya merasakan kekecewaan yang sangat dingin. "Aku tahu dia sibuk. Tapi aku tidak tahu dia sibuk dengan wanita lain," bisiknya pada dirinya sendiri. Suaranya nyaris tanpa emosi. Pilihan ada dua, ribut besar dan menghancurkan semuanya, atau pura-pura tidak tahu. Ia memilih yang kedua. Alasan utamanya sederhana, anak-anak. "Aku tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan semuanya. Rumah ini, nama baik ini harus tetap utuh," ia memutuskan. Ia memilih bertahan dalam pernikahan yang sudah retak demi melindungi anak-anaknya. Tapi bertahan bukan berarti menerima. Maya adalah wanita yang terbiasa mengambil kendali. Rasa sakit itu harus dibayar kontan. Dan ia memilih jalan balas dendam yang unik. Mencari kesenangan dari pria lain tanpa sepengetahuan suaminya. Awalnya ia hanya fokus tebar pesona di media sosial. Ia mulai mengunggah foto dirinya dengan pose misterius, menampilkan gaya hidup mewah tanpa suaminya. Pesan masuk membanjiri kotak masuknya. Ia menyaring satu persatu. Ia punya kriteria ketat. "Pria yang sebaya denganku, terlalu beresiko. Bisa-bisa dia kenal suamiku," pikir Maya. Ia memiliki selera spesifik, pria yang jauh lebih muda darinya. Pria-pria muda ini memberinya energi yang sudah lama hilang. Baginya ini adalah validasi bahwa ia masih berharga. Sebuah pelarian yang adiktif. "Kau sudah menemukan buruan baru, Mai?" tanya sahabatnya Diana saat mereka makan siang. Maya tersenyum sambil memainkan garpu. "Ia tidak mencari suami kedua, Di. Aku mencari pengakuan dan pria muda memberiku itu. Mereka tidak meminta komitmen, hanya kegembiraan. Sederhana." Saat suaminya benar-benar bertolak keluar kota, Ibu Maya mulai melancarkan aksinya. Ia mengatur pertemuan pertamanya dengan salah satu pria yang sering mengirim pesan padanya. "Suamiku sudah terbang ke Eropa. Villa di Lembang sedang kosong. Mau bergabung denganku malam ini?" tulis Maya dalam pesan singkat. "Tentu, Bu Maya. Kapan saya harus jemput?" balas pria muda itu antusias. "Tidak perlu jemput, aku kirimkan supir pribadiku. Aku ingin semuanya rahasia," jawab Maya tegas. Aktivitasnya ini mulai menjadi rutinitas. Entah itu hanya menginap di hotel di pusat kota untuk makan malam dan menghabiskan malam, atau berlibur singkat ke villa mewah yang ia sewa. Semua kegiatan ini adalah bentuk pembalasan. Dia menikmati kebahagiaan dengan wanita lain, dan aku akan menikmati kebahagiaanku sendiri. Adil bukan? Maya selalu membenarkan tindakannya. Ia melakukan semua ini dengan hati-hati. Kehidupan ganda Ibu Maya sudah mulai. Di mata dunia, ia adalah istri setia yang menjaga anak-anak di rumah. Di balik itu, ia adalah wanita yang mengejar perhatian di pelukan pria-pria muda sebagai bentuk balas dendam terencana atas pengkhianatan yang ia sembunyikan.
Tentu saja, gaya hidup rahasia ini tidak bisa dilakukan sendirian. Di rumah sebesar itu, dengan staf yang berjumlah cukup banyak, rahasia adalah hal yang mahal. Staf rumah tangga, para pembantu, dan juga sopir pribadinya sebenarnya sudah lama mencium kegiatan rahasia yang dilakukan Ibu Maya. Suatu malam, saat Ibu Maya baru saja tiba di rumah setelah bermalam di luar kota, ia memanggil Marni, salah satu pembantu senior, ke kamarnya. "Marni, tolong ambilkan tas di mobil dan bersihkan kamarku," kata Maya sambil memberikan beberapa lembar uang ratusan ribu. Marni hanya menunduk menerima uang itu. "Baik, Bu. Ada lagi?" Ibu Maya menatap Marni lurus-lurus. "Marni, kamu sudah lama kerja di sini. Kamu tahu banyak tentang rumah ini. Yang kamu lihat, yang kamu dengar, cukup kamu simpan di sini," katanya, menunjuk ke dadanya sendiri. "Anggap saja ini bonus tambahan. Uang tutup mulut, mengerti?" Marni mengangguk cepat. "Siap, Bu. Saya tidak pernah melihat apa-apa." Situasi yang sama terjadi pada Pak Budi, sopir pribadinya. Pak Budi adalah orang yang paling tahu detail pergerakan Ibu Maya. Tengah malam, saat suami Ibu Maya dinas, Pak Budi sering diminta mengantar ke tempat pertemuan, entah itu restoran mewah atau hotel di pinggiran kota. Suatu kali, saat Pak Budi selesai menurunkan Ibu Maya di sebuah villa mewah di puncak, Ibu Maya memberikan amplop tebal. "Ini gajimu bulan ini, Budi, dan ini tambahan untukmu," kata Ibu Maya menyerahkan amplop kedua. "Kamu tahu tugasmu hanya mengantar dan menunggu. Urusanku di dalam itu bukan urusanmu, betul?" "Betul, Bu Maya. Tugas saya hanya mengemudi. Saya tidak pernah bertanya soal kegiatan Ibu. Saya hanya bekerja," jawab Pak Budi sambil mengamankan amplop itu. Karena merasa aman dan mengendalikan situasi dengan uang, Ibu Maya semakin berani. Tidak jarang saat suaminya pergi dinas dalam jangka waktu yang lama, ia membawa pacarnya langsung ke rumah. Ia akan bersantai-santai dengan kekasih mudanya di ruang keluarga, bahkan di depan para pembantu. Sikap santai dan cueknya itu seolah menunjukkan, "Saya tidak peduli, ini rumah saya, dan kalian sudah dibayar mahal untuk diam." Keberaniannya mencapai puncaknya suatu sore. Salah satu pacarnya sedang menemaninya minum teh di teras samping, sementara Marni sedang menyajikan kudapan. "Marni, tolong tambahkan gula di teh Mas Rian. Dia suka manis. Dan kamu tahu kan kalau ada telepon dari Bapak, bilang saja Ibu sedang tidur, jangan diganggu," perintah Ibu Maya. Suaranya tenang. "Siap, Bu Maya." Ibu Maya merasa menang. Ia telah menciptakan gelembung rahasia yang aman di dalam rumahnya sendiri. Uang telah membeli kesetiaan atau setidaknya keheningan dari orang-orang di sekitarnya. Ini adalah strategi yang cerdas, namun berbahaya. Malam hari adalah waktu favoritnya. Sopir pribadinya sering mengantar Ibu Maya bertemu kekasih gelapnya di luar. "Pak Budi, kita ke kafe itu lagi. Jangan terlalu dekat saat menurunkanku. Aku akan kirim pesan jika sudah selesai," pinta Ibu Maya di dalam mobil. "Baik, Bu. Biasanya jam berapa saya harus kembali?" "Entahlah, Budi, sampai aku merasa bosan." "Santai saja, kamu bisa istirahat di mobil," balas Maya sambil tersenyum sinis. Kehidupan ganda ini memberinya kepuasan balas dendam sekaligus kelegaan. Ia berhasil menjaga topeng rumah tangganya di mata anak-anaknya, sambil melampiaskan kekecewaan melalui petualangan rahasia bersama pria-pria muda yang semuanya diamankan oleh amplop tebal dan ancaman tanpa kata. Kehidupan rahasia Ibu Maya tiba-tiba mengalami goncangan. Hubungannya dengan kekasih mudanya yang terakhir, sebut saja Rian, berakhir tanpa alasan yang jelas dari pihak Rian. "Kenapa? Kenapa tiba-tiba kamu ingin berhenti?" tanya Ibu Maya melalui telepon, nada suaranya lebih terkejut daripada sedih. "Maaf, Bu Maya, saya rasa ini sudah cukup. Saya harus fokus dengan hidup saya. Ibu terlalu baik. Tapi saya tidak bisa begini terus," jawab Rian di seberang sana, terdengar canggung dan terburu-buru. Setelah sambungan terputus, Ibu Maya merasa galau, bahkan sedikit frustasi. Ia terbiasa menjadi pihak yang mengakhiri, bukan diakhiri. Rasa ditinggalkan itu, meskipun dari hubungan gelap, tetap terasa menyakitkan. Rumah yang kosong karena suaminya sedang sibuk dinas di luar kota terasa semakin mencekik. "Aku harus pergi dari sini. Sekarang," putusnya. Ia butuh pelarian, tempat untuk menenangkan pikiran dan memulihkan harga dirinya yang sedikit tercoreng.
Tanpa memberitahu suaminya, karena suaminya pun tidak akan peduli, Ibu Maya memesan tiket ke Bali. Ia memilih untuk tinggal di sebuah villa mewah yang letaknya tersembunyi, langsung menghadap ke pantai dengan pemandangan ombak yang menenangkan. Saat tiba di villa, ia disambut oleh seorang pemuda yang terlihat sopan dan cekatan. Namanya Aldi, sekitar usia 25 tahun, penjaga villa yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan tamu. "Selamat datang, Bu Maya. Saya Aldi. Semua sudah saya siapkan. Pemandangan dari sini adalah yang terbaik di seluruh kawasan ini," kata Aldi sambil membantunya membawa tas ke dalam. "Terima kasih, Aldi. Saya datang untuk mencari ketenangan. Jadi, saya harap semua berjalan lancar," jawab Ibu Maya. Aldi melayaninya dengan sangat profesional. Dari memastikan air panas berfungsi sempurna, menyiapkan makanan sesuai pesanan, hingga mengatur jadwal bersih-bersih villa, Aldi hanya menjalankan tugasnya tanpa ada basa-basi berlebihan. Pada hari kedua, Ibu Maya masih merasakan kejenuhan akibat putus cinta. Ia duduk di teras, memandangi laut yang biru, namun pikirannya berkelana. Ia teringat keinginannya pada pria muda, dan di sana berdiri Aldi yang sedang mengecek taman, terlihat sabar dan telaten. Karena hatinya yang sedang galau, Ibu Maya mulai melancarkan perhatian halus. Ia menggunakan modus permintaan bantuan kecil agar bisa berinteraksi lebih lama dengan Aldi. "Aldi!" panggil Ibu Maya dari teras. Aldi segera menghampirinya. "Iya, Bu Maya, ada yang kurang?" Tidak ada yang kurang. Hanya saja teh yang kamu buat tadi pagi kurang mantap. Bisakah kamu carikan teh terbaik di Bali yang rasanya otentik? Sekalian temani aku minum di sini sebentar saja. Aku hanya ingin tahu kenapa teh itu spesial," pinta Ibu Maya sambil tersenyum manis. Aldi terlihat sedikit ragu, namun ia menjawab profesional. "Tentu, Bu. Saya akan carikan teh terbaik, dan saya akan jelaskan bagaimana cara menyeduhnya yang benar. Saya akan siapkan dan kembali dalam 15 menit. Permintaan bantuan kecil itu berlanjut keesokan harinya. "Aldi, lampu di dekat kolam renang ini agak redup. Bisakah kamu bantu perbaiki? Aku tidak berani gelap-gelap di sini sendirian," kata Ibu Maya malam itu. Padahal lampu itu baik-baik saja. "Baik, Bu. Saya akan ambil tangga. Tunggu sebentar," jawab Aldi. Ibu Maya tersenyum puas. Ketika Aldi sedang memperbaiki lampu, Ibu Maya berdiri di dekatnya. "Kamu bekerja keras sekali, Aldi. Bagaimana kamu bisa tahu semua hal tentang villa ini?" tanyanya mencoba memulai percakapan pribadi. "Ini pekerjaan saya, Bu Maya. Saya tinggal di desa sebelah. Sudah lama menjaga villa ini. Saya hanya melakukan yang terbaik untuk tamu," jawab Aldi, matanya tetap fokus pada pekerjaannya. Sikap Aldi yang baik, tulus dan profesional justru membuat Ibu Maya semakin tertarik. Ini adalah tantangan baru, tidak seperti berondong-berondongnya yang mudah didapatkan. Ia tahu liburan ini bukan lagi hanya tentang mencari ketenangan, tetapi tentang mencari peluang baru. Ia harus menemukan cara agar interaksi mereka bergeser dari hubungan profesional menjadi sesuatu yang lebih personal, didorong oleh gejolak hatinya yang sedang galau. Hari-hari liburan Ibu Maya di Bali terus berjalan. Namun fokusnya sudah bukan lagi menenangkan pikiran, melainkan mengubah dinamika hubungannya dengan Aldi. Ia sadar, permintaan bantuan kecil tidak cukup lagi. Sekarang perhatiannya harus lebih lagi, bergeser dari permintaan kerja menjadi ajakan kebersamaan. Pada suatu pagi, saat Aldi sedang menyiram tanaman di dekat teras, Ibu Maya memanggilnya. "Aldi, coba duduk di sini sebentar," pinta Ibu Maya menunjuk kursi rotan di sampingnya. "Aku bosan bicara dengan ombak. Aku ingin bicara dengan manusia." Aldi meletakkan selang air dan mendekat dengan canggung. Maaf Bu Maya, saya harus menyelesaikan taman ini sebelum tengah hari." 5 menit Aldi, 5 menit saja. Anggap saja ini bagian dari layanan eksklusif villa, desak Ibu Maya. Matanya memancarkan ketegasan yang sulit ditolak. Aldi akhirnya duduk, menjaga jarak duduknya sedikit. Ibu Maya mulai bertanya tentang kehidupan Aldi, bukan lagi tentang villa. "Kamu anak Bali asli. Usia kamu berapa, Aldi?" "Saya 25 tahun, Bu. Ya, saya dari desa sebelah." "Saya anak Perdama," jawab Aldi singkat, tetap menjaga nada bicaranya formal. 25 tahun, masih sangat muda ya. Jauh sekali dengan usia saya.
kata Ibu Maya sambil tersenyum penuh arti. Kamu ini tipikal pria yang serius. Itu bagus, tapi terkadang hidup perlu sedikit santai, Aldi. Jangan terlalu tegang. Setelah sesi mengobrol di teras itu, ajakan Ibu Maya semakin berani. Ia kini berani mengajak Aldi menemaninya jalan-jalan sore, keluar dari area villa, menjelajahi pantai terdekat. Aldi, sore ini jam 5 saya ingin melihat sunset di Pantai Seminyak. Saya tidak suka pergi sendirian. Aku mau kami yang mengemudi dan temani aku sampai matahari terbenam, pinta Ibu Maya suatu siang. Aldi terlihat bimbang. Bu Maya, itu sudah di luar tugas saya sebagai penjaga villa. Saya khawatir Bapak pemilik villa. Jangan khawatirkan Bapak pemilik villa. Di sini saya adalah pemiliknya. Saya tamu VIP dan saya meminta layanan personal guide. Kamu anggap saja aku sedang menyewa waktumu untuk menemaniku, katanya sambil memberikan selembar uang tunai yang nilainya cukup besar. Ini bukan bayaran, Aldi, ini tanda terima kasih. Jadi jam 5 ya, jangan terlambat, tambah Ibu Maya tanpa menunggu jawaban. Aldi tidak punya alasan kuat untuk menolak, apalagi dengan imbalan yang ditawarkan Ibu Maya. Ia mulai mengikuti kemauan Ibu Maya, mereka berjalan-jalan di pantai, bahkan sesekali berenang di kolam renang villa. Ibu Maya menggunakan momen berenang itu untuk berinteraksi lebih dekat, memberikan pujian-pujian halus kepada Aldi. Kamu pintar berenang ya, postur kamu bagus sekali Aldi, kamu pasti menjaga diri dengan baik. Puji Ibu Maya saat mereka sedang beristirahat di tepi kolam. Terima kasih Bu, saya memang suka berolahraga. Jawab Aldi merasa tidak nyaman dengan pujian yang terlalu pribadi itu. Pada malam hari, setelah seharian penuh ditemani Aldi berjalan-jalan, Ibu Maya ingin memperpanjang momen kebersamaan mereka. Aku capek sekali hari ini, tapi aku senang ditemani kamu. Aku tidak suka tidur cepat, kata Ibu Maya malam itu, saat Aldi hendak pamit ke posnya. Saya harus kembali ke pos, Bu Maya. Saya harus berjaga. Tunggu, jangan buru-buru. Aku sudah siapkan teh jahe hangat, dan aku ingin kamu temani aku nonton film Jepang. Tidak seru kalau nonton sendirian, ajak Ibu Maya. Aldi terkejut, namun tawaran teh hangat dan film itu terasa begitu polos seolah hanya ajakan dari seorang ibu kepada anaknya. Tapi tatapan Ibu Maya mengatakan sebaliknya. Filmnya seru Aldi, cerita tentang kehidupan kota yang keras. Duduklah di sini. Jaga jarak kalau kamu tidak nyaman, tapi setidaknya dengarkan ceritaku tentang film ini. Bujuknya lagi. Maka setiap malam, suasana villa mewah itu menjadi saksi bisu. Aldi menemani Ibu Maya. Mereka duduk bersama lahan, menikmati teh, dan menonton film hingga larut malam. Aldi masih berpegangan pada profesionalismenya, namun hatinya mulai tersentuh oleh perhatian dan kehangatan yang diberikan Ibu Maya. Ia semakin sulit menarik garis batas antara tugasnya dan perasaan yang mulai tumbuh. Meskipun setiap malam, Aldi menikmati kebersamaan dan perhatian dari Ibu Maya. Jauh di dalam hatinya, ia merasa ada tarik ulur yang mengganggu. Ia memang mulai tertarik. Siapa yang tidak akan luluh dengan pesona dan kemewahan yang ditawarkan oleh seorang wanita dewasa yang cerdas seperti Ibu Maya. Namun, Aldi adalah pemuda yang sadar diri. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras sambil menunggu matahari terbenam, Ibu Maya bertanya tentang mimpi-mimpi Aldi. Kamu punya impian besar, Aldi? Menjadi pengusaha mungkin. Kamu terlalu pintar untuk selamanya menjaga villa. Pancing Ibu Maya. Aldi menatap laut, menjawab perlahan. Impian saya sederhana, Bu Maya. Saya ingin bisa membangun rumah untuk orang tua saya. Dan ya, saya harus sadar diri. Saya hanya penjaga villa, tugas saya di sini bukan untuk bermimpi terlalu tinggi. Kenapa kamu bilang begitu? Saya tahu batas, Bu. Dan saya tahu Ibu Maya adalah istri orang. Saya hanya menjalankan tugas saya di sini. Saya menghargai Ibu sebagai tamu, kata Aldi, suaranya tegas, seolah sedang menegaskan batasan itu pada dirinya sendiri. Ibu Maya hanya tersenyum samar, tidak menanggapi pernyataan Aldi tentang statusnya. Ia tahu, penolakan halus Aldi justru membuatnya semakin tertantang. Namun, masa liburan itu harus berakhir. Suami Ibu Maya akan pulang dari dinasnya, dan Ibu Maya harus kembali ke rumahnya yang sepi, kembali memainkan peran sebagai istri yang pasif.
Di pagi terakhirnya di Bali, Ibu Maya berdiri di depan Aldi saat Aldi sedang menunggunya di mobil yang akan mengantar ke bandara. "Aldi, saya senang sekali selama di sini. Kamu membuat liburan saya lebih dari sekedar menenangkan," kata Ibu Maya. Suaranya sedikit sendu. Ia kemudian mengeluarkan ponselnya. "Ambil ponselmu sebentar." Aldi menurut. Ibu Maya dengan cepat memasukkan nomornya ke ponsel Aldi. "Ini nomor WhatsApp saya. Tetaplah berikan saya kabar. Saya butuh teman cerita," pinta Ibu Maya. Ia kemudian mencondongkan tubuhnya sedikit dan berbisik. "Jangan lupa, ini rahasia kita berdua. Jangan sampai suami saya tahu." Aldi hanya mengangguk. Hatinya terasa campur aduk. Ia menerima nomor itu, sadar bahwa ia baru saja menerima janji akan sebuah hubungan yang rumit. Setelah kembali ke rumah dan kembali pada rutinitasnya yang monoton, Ibu Maya langsung mencari kebahagiaan barunya, komunikasi dengan Aldi. Pesan-pesan di WhatsApp menjadi jembatan antara kehidupan mewahnya di kota dan kehidupan sederhana Aldi di Bali. Ibu Maya sangat aktif. Pesannya penuh dengan rayuan dan keluh kesah tentang rumah tangganya yang dingin. Semuanya ditujukan untuk memancing simpati Aldi. "Suasana di sini dingin sekali, Aldi. Lebih dingin dari AC di villa kamu. Saya rindu suara ombak di sana," tulis Ibu Maya suatu sore. Aldi membalas, "Di sini juga sepi, Bu. Tidak ada yang bisa saya layani lagi. Tapi saya senang Ibu sudah kembali ke rumah dengan selamat." Ibu Maya tertawa membaca balasan itu. "Kamu terlalu formal. Panggil aku Maya saja jika kita sedang di chat. Kita kan teman sekarang." Maka komunikasi mereka pun semakin cair. Puncaknya adalah di malam hari. Setelah memastikan suaminya sudah di kamar dan sibuk dengan urusannya sendiri, Ibu Maya akan memulai sesi video call rahasia dengan Aldi. Seringkali hingga larut malam. "Baru pulang kantor ya, Aldi? Kamu terlihat capek sekali," sapa Ibu Maya dari layar, menampilkan wajahnya yang rileks. "Iya, Maya, baru selesai memeriksa beberapa hal. Kenapa belum tidur? Sudah jam 11 malam di sana?" tanya Aldi, nadanya kini lebih akrab. "Aku tidak bisa tidur kalau belum dengar ceritamu, Aldi. Ceritakan lagi tentang pantai itu. Aku ingin merasa aku ada di sana," bujuk Ibu Maya. Selama jam-jam larut malam itu, Ibu Maya menceritakan segala kekecewaannya pada suaminya, pada hidupnya yang sepi, dan bagaimana Aldi menjadi satu-satunya pelarian yang ia miliki saat ini. Aldi mendengarkan dengan sabar. Perasaannya semakin terikat. Ia tahu hubungan ini salah. Ia tahu Ibu Maya adalah istri orang. Tetapi kehangatan yang ia dapatkan dari wanita itu sangat memikat. Hubungan rahasia lintas pulau ini terus berjalan semakin dalam tanpa sedikit pun diketahui oleh suami Ibu Maya yang terlalu sibuk dengan perselingkuhannya sendiri dan urusan bisnisnya. Sementara suaminya sibuk merancurkan rumah tangga mereka, Ibu Maya sibuk merajut benang asmara baru yang ia yakini akan menjadi pintu keluar dari kehambaan hidupnya. Suatu sore, takdir menunjukkan kejengkelan yang tak terduga. Ibu Maya sedang dalam perjalanan pulang setelah makan siang dengan temannya. Mobilnya kebetulan berhenti di lampu merah di kawasan pusat perbelanjaan. Secara tidak sengaja, pandangannya tertuju pada sebuah mobil mewah yang baru saja keluar dari area parkir. Itu adalah mobil suaminya. Dan di kursi penumpang, duduk seorang wanita muda, jauh lebih muda dari selingkuhan suaminya yang sebelumnya. Mereka tertawa, terlihat sangat intim. Kali ini, suaminya bahkan tidak berusaha menutup-nutupi. Ibu Maya merasa lelah bukan marah. Kejadian ini terasa seperti ulangan dari drama lama yang sudah ia hafal setiap adegannya. Ia mengambil ponselnya dan memotret momen itu. Malam harinya, saat suaminya baru pulang dan langsung sibuk membaca laporan di ruang kerja, Ibu Maya menghampirinya. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan sore ini?" tanya Ibu Maya, nadanya datar dan dingin. Suaminya mendongak, terkejut, namun dengan cepat kembali memasang wajah angkuh. "Tahu apa? Urusan bisnis. Aku baru saja menyelesaikan rapat penting." Ibu Maya meletakkan ponselnya di meja, memperlihatkan foto suaminya dengan wanita muda itu. "Rapat penting ya?
wanita itu klien baru kamu. Wajah suaminya berubah pucat. Namun ia tetap mencoba membela diri. Itu hanya mitra kerja. Kita hanya bicara sebentar di mobil. Cukup potong, Ibu Maya. Aku sudah lelah. Aku sudah lama pura-pura tidak melihat semua kebohonganmu demi anak-anak. Tapi sepertinya kamu tidak menghargai pengorbananku. Suaminya tampak bingung, lalu suaranya meninggi. Kenapa sekarang? Kenapa kamu baru protes? Bukankah kita sudah sepakat untuk hidup seperti ini? Aku sibuk mencari uang, dan kamu mengurus rumah. Apa yang kurang? Yang kurang adalah kejujuran dan rasa hormat, dan aku sudah kehilangan semuanya. Jawab Ibu Maya. Pada momen itu, Ibu Maya memutuskan untuk menggugat cerai suaminya. Gugatan cerai itu diajukan atas dasar perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Di mata publik dan anak-anak, alasan perceraian itu jelas, suaminya bersalah. Namun bagi Ibu Maya, gugatan itu memiliki fungsi ganda yang rahasia. Ia curhat pada Aldi malam itu melalui video call. Aku sudah ajukan gugatan cerai, Aldi. Aku tidak tahan lagi dengan semua sandiwara ini. Kata Ibu Maya dengan mata berkaca-kaca, meski sebenarnya ia merasa lega. Maya, apa kamu yakin? Tapi kenapa? Aku tahu hubunganmu tidak baik, tapi aku yakin ini saatnya aku lari, Aldi. Lari dari kehidupan yang monoton, lari dari kesepian. Dan ya, aku juga ingin menutupi jejak perselingkuhanku sendiri. Jika aku yang menggugat karena dia selingkuh, tidak ada yang akan curiga. Kenapa aku bisa mendapatkan kebahagiaan baru secepat ini? Bisik Ibu Maya pada dirinya sendiri, meskipun ia hanya mengatakan bagian tentang kesepian pada Aldi. Proses perceraian berjalan cepat karena sang suami yang merasa bersalah dan tidak ingin aibnya tersebar, menyetujui tuntutan Ibu Maya. Hasilnya sangat menguntungkan Ibu Maya. Berkecamper tangan pengacara andal dan posisi suaminya yang bersalah, semua aset utama termasuk perusahaan dan harta kekayaan jatuh ke tangan Ibu Maya. Suaminya hanya mendapatkan sedikit sisa. Keputusan pengadilan itu bagaikan kemenangan manis bagi Ibu Maya. Secara resmi, ia adalah korban yang pantas mendapatkan kompensasi. Secara pribadi, ia baru saja membeli kebebasannya dan mendapatkan modal besar untuk memulai lembaran baru yang sudah ia rencanakan. Setelah palu pengadilan diketuk dan Ibu Maya resmi menyandang status janda kaya raya, hal pertama yang ia lakukan bukanlah berpesta atau mencari selingkuhan baru di kota, melainkan memesan tiket tercepat kembali ke Bali, ke villa yang sama, untuk menemui Aldi. Ia tahu, Aldi bukan sekedar pria muda untuk bersenang-senang. Aldi adalah pelariannya, dan kini ia ingin menjadikannya masa depan. Saat bertemu Aldi, Ibu Maya memilih suasana pantai yang romantis. Ia menceritakan hasil perceraiannya, membelikan versi cerita di mana ia adalah korban yang akhirnya berani bangkit. Aldi, aku sudah resmi bercerai. Semua aset perusahaan, semua properti sekarang di bawah kendaliku, kata Ibu Maya. Suaranya terdengar lega, meski matanya sedikit dibuat sayu. Aldi terlihat terkejut, namun kemudian mengangguk. Saya turut prihatin, Maya. Tapi saya senang kamu akhirnya bebas dari hubungan yang tidak sehat. Aku tidak sedih, Aldi. Aku lega. Aku seperti mendapatkan kehidupan baru. Tapi kehidupan baru ini terasa kosong. Aku tidak mau sendirian, ujar Ibu Maya menatap Aldi dalam-dalam. Ia kemudian memberanikan diri. Aldi, maukah kamu bersamaku menjadi pasanganku seutuhnya? Maukah kamu pindah ke Jakarta bersamaku dan kita mulai hidup baru ini bersama? Aldi terdiam. Tawaran itu datang seperti badai. Pindah dari Bali yang tenang, dari status penjaga villa, ke Jakarta, hidup mewah, dan menjadi pasangan dari wanita yang jauh lebih tua darinya. Maya, ini tawaran besar. Saya tidak bisa langsung jawab, kata Aldi jujur. Saya harus bicara dengan orang tua saya. Status saya sebagai penjaga villa tidak akan menghalangi saya. Tapi status ibu dan usia kita, saya harus dapat restu mereka. Baiklah Aldi, telepon orang tuamu sekarang juga. Aku akan tunggu. Aku harap kamu kembali dengan jawabannya. Aldi segera menghubungi orang tuanya. Awalnya orang tuanya khawatir, mengingat perbedaan usia dan latar belakang Ibu Maya. Namun Aldi meyakinkan mereka bahwa Ibu Maya adalah wanita yang baik dan yang terpenting, mereka saling mencintai dan berkomitmen. Keesokan harinya, Aldi menghampiri Ibu Maya dengan senyum lebar. Orang tua saya bilang mereka tidak melihat usia atau kekayaan. Mereka melihat keseriusan dan tanggung jawab.
Jika kita berdua saling bertanggung jawab, mereka merestui. Aku terima tawaranmu, Maya. Maka tak lama kemudian, Ibu Maya dan Aldi melangsungkan pernikahan yang sederhana. Pernikahan itu menjadi kejutan besar bagi lingkaran sosial Ibu Maya, yang hanya tahu bahwa Ibu Maya adalah korban perselingkuhan yang tiba-tiba mendapatkan pemuda tampan dan setia. Setelah menikah, Aldi pindah ke Jakarta dan tinggal di rumah mewah Ibu Maya. Ibu Maya, yang kini menjadi pemilik sah perusahaan mantan suaminya, menyadari bahwa ia memerlukan seseorang yang ia percayai untuk mengelola bisnis tersebut. Ia melihat potensi besar pada Aldi yang cerdas dan berintegritas. Aldi, aku tidak mengerti urusan bisnis ini. Aku mau kamu yang memimpin perusahaan. Aku ingin kamu menjadi direktur utama, putus Ibu Maya. Aldi dengan etos kerja dan semangat mudanya menerima tantangan itu. Ia menerapkan sistem kerja baru, membawa ide-ide segar dan yang paling penting, bekerja dengan hati. Tak butuh waktu lama, perusahaan yang dulunya dijalankan dengan penuh skandal oleh mantan suami Ibu Maya, kini berhasil meningkatkan omsetnya secara signifikan. Aldi membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang pria biasa, melainkan pasangan hidup yang kompeten dan sukses. Pasangan itu hidup bahagia, dikelilingi kemewahan yang dihasilkan dari kerja keras Aldi di bawah bendera Ibu Maya. Lalu bagaimana nasib mantan suaminya? Setelah kehilangan perusahaan, aset, dan sumber kekuasaan, mantan suami Ibu Maya terpuruk. Wanita muda yang dulu menjadi selingkuhannya ternyata hanya tertarik pada hartanya. Ketika kekayaan itu hilang, wanita itu pun pergi meninggalkannya, mencari pria kaya lainnya. Mantan suami Ibu Maya kini hidup dalam penyesalan, tidak memiliki apa-apa, dan hanya bisa menyaksikan bagaimana Ibu Maya yang dulu ia khianati, kini hidup bahagia dan sukses dengan pria muda yang jauh lebih baik darinya. Pada akhirnya, kisah ini adalah tentang karma. Karma bagi sang suami yang berujung kehancuran, dan karma yang unik bagi Ibu Maya, yang menggunakan pengkhianatan untuk membuka pintu kebahagiaan dan kekuasaan yang sesungguhnya ia dambakan.